Kamu pikir nabung itu aman? Dulu saya kira begitu juga, sampai saya lihat angka ini. Saya mau nunjukin sesuatu ke kamu. Uang yang kamu simpan di tabungan bulan ini, tahun depan nilainya jadi lebih kecil. Kamu nggak kehilangan angkanya, tapi kamu kehilangan nilainya. Dan ini terjadi diam-diam, tiap hari, tanpa notifikasi. Di video ini saya bakal kasih tahu kamu kenapa ini terjadi dan 5 cara orang Indonesia bikin uang mereka tumbuh. Dari yang paling aman sampai yang paling agresif. Dan satu cara diantaranya, kamu bisa mulai dengan Rp10.000 hari ini. Tapi sebelum itu, saya perlu kamu ngerti dulu satu hal yang sekolah nggak pernah mau ajarin. Karena kalau kamu skip bagian ini, sisanya nggak akan masuk akal kenapa kita harus mulai hari ini. Oke, yang kamu harus ngerti dahulu, sekaligus nama musuh terbesar kamu itu adalah inflasi. Saya tahu kata ini kedengarannya kayak pelajaran ekonomi SMA yang boring. Tapi dengerin dulu kata ini. Indomie goreng yang kamu makan hari ini di tahun 2014 harganya Rp1.500 per bungkus. Di tahun 2024 naik menjadi Rp3.500 per bungkus. Bensin Pertalite yang kamu gunakan di tahun 2014 itu harganya sekitar Rp6.000 dan saat ini sudah Rp10.000. Itu bukan kebetulan. Itu adalah inflasi yang sedang bekerja. Dan sekarang saya mau kamu bayangin sesuatu. Kamu punya uang 100 juta hari ini, kamu simpan di tabungan biasa. Bunga katakanlah 1% per tahun. 10 tahun kemudian, angkanya masih kelihatan oke, sekitar 110 juta. Tapi, daya beli nyatanya, kamu hanya bisa membeli nilai 74 juta yang ada di hari ini jika kamu beli 4 tahun kemudian. Kamu menabung selama 10 tahun dan secara efektif, kamu kehilangan nilai uang sekitar 26 juta. Tanpa pernah mengambil uang ini sepeser pun. Tapi nilainya yang berkurang sama seperti Indomie goreng yang kamu makan 4 tahun kemudian, jika kamu menaruh uang kamu di tabungan hari ini. Saya nggak bilang ini salah kamu. Saya lakuin hal yang sama seperti dahulu. Nggak ada yang ngajarin kita soal ini. Tapi sekarang kamu tahu. Dan sekarang kamu bisa pilih jalan yang berbeda seperti yang saya lakukan dahulu. Nah, sebelum saya kasih solusinya, saya mau kasih tahu dulu 3 mitos soal investasi yang masih banyak dipercaya oleh orang. Dan jujur, dulu saya juga percaya semuanya. Mitos yang pertama, saya mau investasi tapi nunggu ada lebih dulu. Wah, ini kalau ini pernah ada di pikiran kamu, saya ngerti banget karena saya juga pernah begitu. Tapi ini kebohongan terbesar soal investasi yang pernah kita dengar. Di Indonesia sekarang ada produk investasi yang bisa kamu mulai dengan Rp10.000. Ya kamu nggak salah dengar, investasi hanya dengan harga segelas kopi sasetan. Bukan jutaan, bukan ratusan ribu, tapi Rp10.000. Jadi, alasan belum ada modalnya udah nggak berlaku lagi hari ini. Mitos yang kedua, investasi itu sama dengan judi. Wah, ini yang paling sering bikin orang takut duluan. Jadi gini, bedanya sederhana, di judi hasilnya random. Nggak ada yang bisa kamu pelajarin buat menang konsisten. Di investasi, kamu naruh uang di aset, barang, atau perusahaan yang punya nilai nyata. Ada perusahaan yang jalan, ada bunga yang terhitung, ada emas yang bisa kamu pegang. Apakah investasi bisa rugi? Bisa, saya harus bilang jujur. Tapi resikonya bisa dipahami, bisa dikelola, bahkan bisa dikurangi. Itu jelas beda jauh dari judi. Mitos yang ketiga, nanti aja saya mau belajar dulu. Nah, nanti itu, 3 tahun kemudian. Kamu nggak perlu ngerti cara kerja mesin mobil atau motor kan untuk nyetir. Sama, ada produk investasi yang memang dirancang buat orang yang belum tahu apa-apa. Dan satu di antara 5 yang akan saya bahas adalah yang saya sendiri rekomendasikan ke saudara saya. Ada 5 produk investasi di Indonesia, dari yang paling aman sampai yang paling besar potensinya. Penting dulu ya, ini bukan ranking dari yang terbaik maupun terburuk. Ini spektrum resiko yang cocok buat kamu tergantung kondisi kamu. Saya jelasin masing-masing. Produk yang pertama ada deposito. Jadi yang pertama ini deposito. Orang ini yang paling familiar. Bedanya dari tabungan biasa, kamu mengunci uang untuk waktu tertentu. Bisa sebulan, 3 bulan, atau setahun. Imbalannya bunga lebih tinggi, sekitar 3-5% per tahun. Cocok buat dana darurat atau uang yang mungkin kamu butuhin dalam 1 tahun. Kekurangannya, nilai pengembaliannya kadang nyaris sama dengan inflasi. Aman, tapi nggak tumbuh banyak banget. Produk yang kedua adalah obligasi. Nah, ini favorit buat saya pemula yang mau aman, tapi imbal hasil lebih bagus. Konsepnya simpel, kamu minjemin uang ke pemerintah Indonesia. Mereka bayar balik pakai bunga. Returnnya biasanya sekitar 5-7% per tahun di atas deposito, dan ini yang bikin tenang. Ini dijamin oleh negara, selama Indonesia masih ada, kamu bakal dibayar. Bisa dibeli secara online,
mulai dari 1 juta dan ada banyak produknya di Indonesia. Ini juga yang saya maksud tadi, produk yang saya rekomendasikan ke saudara saya waktu pertama kali kerja. Simple, aman, return masuk akal. Produk ketiga ada reksadana, di mana yang ketiga ini adalah yang paling populer buat pemula era sekarang. Jadi bayangkan kamu dan ribuan orang kumpulin uang bareng-bareng. Nah, terus ada manajer investasi, orang profesional berlisensi di bawah OJK yang ngurusin kemana uang itu sebaiknya diinvestasiin. Kamu tinggal pilih jenisnya, ada 4 jenis reksadana. Yang pertama ada pasar uang, ini paling aman karena isinya deposito. Return mungkin sekitar 4-5%, cocok untuk jangka pendek. Yang kedua ada pendapatan tetap, isinya obligasi, return kurang lebih 6-9%. Lalu campuran, mix saham antara obligasi, return bisa variatif. Yang terakhir ada reksadana saham, ini isinya perusahaan yang sudah go public. Paling beresiko, tapi potensi 10-15% per tahun dalam jangka panjang. Satu hal yang wajib kamu ingat soal reksadana saham, itu bukan buat uang yang kamu butuhin tahun depan. Ini buat uang yang kamu relain gak disentuh minimal 5 tahun. Makin panjang waktu kamu, makin kecil resikonya. Produk yang keempat, itu adalah emas. Wah, ini sih investasi klasik yang sudah ribuan tahun. Emas itu bukan cara cepat kaya, emas itu pelindung nilai uang kamu. Pagar dari musuh yang bernama inflasi. Harga emas di Indonesia di tahun 2014 sekitar 500.000 per gram. Di tahun 2024 itu sekitar 1,3 juta per gram, naik 2 kali lipat dalam 10 tahun. Nah, sekarang kamu bahkan bisa beli emas digital mulai dari 0,01 gram lewat berbagai platform yang terdaftar resmi di bawah OJK. Gak perlu langsung beli emas batangan, kalau kamu nyamannya itu ya boleh juga. Buat saya, fungsinya itu hanya untuk diversifikasi, atau bahasa gampangnya, jangan taruh semua uang kamu di satu keranjang investasi ya. Minimal ada reksadana atau ada emasnya, atau obligasi dan ada emasnya. Produk kelima, ini yang paling populer dan paling banyak bikin orang bingung. Yang kelima adalah saham, dan ini bikin orang penasaran sekaligus parno juga. Ya, saham. Ketika kamu beli saham, kamu membeli kepemilikan kecil di perusahaan nyata yang lagi beroperasi. Kalau perusahaannya tumbuh, nilainya kamu naik. Tapi kamu juga bisa dapat dividen, yaitu bagian keuntungan yang dibagikan ke pemegang saham, termasuk kamu yang beli sahamnya. Mari kita bayangkan sebuah data. IHSG itu cerminan pasar saham Indonesia secara keseluruhan. IHSG di 2010 itu harganya sekitar 2.500, sampai di tahun 2024 naik di kisaran 7.000-an. Kalau kamu invest 10 juta ke pasar saham Indonesia, di 2010 kamu nggak perlu ngapa-ngapain, di tahun 2024 estimasi kasarnya sekitar 28 juta. Hampir 3 kali lipat dalam 14 tahun. Dan ini belum termasuk dividen yang kamu bakal dapat setiap tahun jika perusahaannya untung. Tapi saya harus bilang jujur, saham bisa turun drastis dalam waktu singkat. 2020 kemarin, pandemi datang. IHSG turun hampir 40% dalam 2 bulan. Tapi kamu tahu apa yang terjadi setelahnya? Di akhir 2020, harga saham itu sudah recovery hampir sebuah. Pelajarannya satu, saham adalah permainan waktu. Bukan soal beli di harga yang tepat, tetapi soal stay cukup lama di perusahaan yang bagus sampai waktu yang bekerja buat kamu. Oke, banyak banget yang saya sudah share tadi. Saya mau tutup dengan satu kalimat yang saya harap kamu ingat dari video ini. Bukan soal nunggu waktu sempurna untuk mulai investasi, tapi soal memberi waktu yang cukup untuk kamu mulai hari ini. Inflasi nggak nunggu kamu siap, bertumbuh dalam investasi juga nggak nunggu kamu siap. Mereka berdua sudah jalan dari sekarang. Yang bedain hasilnya, kamu ikut yang mana? Kalau video ini buka mata kamu, share ke orang terdekat kamu, orang terdekat yang kamu pikir butuh nonton video ini. Karena mungkin ini yang paling penting yang bisa kamu lakuin untuk menjadi berkat buat mereka hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya, semoga menjadi berkat untuk semua. See you!